Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran di semester 2 ini ya. Baiklah, kita mulai lagi di pertemuan yang ketiga. Kali ini masih tentang perbandingan, yaitu dua jenis perbandingan, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang perbandingan senilai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, istilah lainnya proporsi. Sudah kita bahas di minggu yang kemarin ya. Nah, begitu juga seorang koki, pembuat roti, penjahit, pedagang, dan berbagai macam pekerjaan lainnya tidak akan terlepas dengan perbandingan. Nah, contohnya di sini kita akan melihat apakah himpunan pasangan bilangan di bawah ini termasuk proporsi atau tidak. Kemudian akan kita buat grafiknya ya. Nah, ini tabelnya ada bilangan pertama X, bilangan keduanya Y ya. 3 dipasangkannya dengan 4, 6 dengan 8, 9 dengan 12, 12 dengan 16, dan 15 dengan 20. Nah, apakah himpunan pasangan bilangan di bawah ini termasuk proporsi atau tidak? Kita lihat. Apakah perbandingannya antara X dan Y itu sama? Kalau sama berarti itu proporsi. Ya, jadi kita lihat apakah 3/4, kemudian 6/8, 9/12, dan seterusnya apakah sama? Nah, 3/4 udah ya. 6/8 ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 itu menjadi 3/4. Sehingga sama ya, 3/4 dengan 6/8. Sekarang kita lihat yang 9/12. 9/12 sama-sama dibagi 3, yaitu menjadi 3/4 juga. Kemudian 12/16 sama-sama kita bagi 4, itu menjadi 3/4 juga ya. 12 bagi 4, 3, 16 bagi 4, 4. Jadi 3/4 sederhananya. Kemudian 15/20 sama-sama kita bagi 5 menjadi 3/4 juga. Nah, ternyata sama ya perbandingannya atau rasionya antara bilangan pertama dan kedua. Sehingga 3/4 itu sama dengan 6/8, sama dengan 9/12, sama dengan 12/16, sama dengan 15/20, sama. Sehingga pasangan di atas adalah proporsi. Nah, gitu cara mengeceknya ya. Jadi tinggal dibandingkan saja antara bilangan pertama dan yang kedua. Sekarang kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya, kalau grafik berarti ada sumbu X, sumbu Y, ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya. 3 dengan 4 pasangannya ya, titiknya. 6 dengan 8 dan seterusnya. Nah, kan seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang pertama dulu 3 dengan 4. Ini 1, 2, 3. Berarti 3 di sini, kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Dipertemukan 3 dan 4 di sini, di titik ini ya. Kemudian 6 dengan 8. 6 dengan 8 di sini, ini 8. Kemudian 9, ini 9 dengan 12. Ya, ini 12. Kemudian 12 itu dengan 16. Nah, ini di sini 16. Kemudian 15 dengan 20. Ke atas lagi ya di sini. 15 dengan 20. Nah, sesudah titik-titiknya diketahui, kita hubungkan sehingga menjadi garis lurus seperti ini. Maka perbandingan senilai itu membentuk grafik lurus ya, garis lurus. Nah, itu contoh yang pertama bagaimana cara mengecek apakah proporsi atau tidaknya dan grafiknya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada tentang resep kue ya. Kue ubi jalar ya. Nah, ini salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Nah, di sini keterangannya untuk membuat kue ubi jalar, perbandingan antara berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1/2. Jadi, perbandingan tepung terigu dan ubi jalarnya adalah 1/2. Artinya, 1 tepung terigu, 1 kg tepung terigu itu perbandingannya dengan 2 ubi jalar kukus. 2 kg ubi jalar kukus ya. 2 gram, maaf, 1 gram ini ya. Nah, jika kalian ingin membuat kue ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, nah jadi berapa tepung terigu yang kalian butuhkan? Perbandingannya 1/2. Jadi kalau terigunya 1, ubi jalarnya 2. Nah, sekarang kalau ubi jalarnya 500, berapa tepung terigunya? Nah, ini caranya
perbandingan antara tepung terigu dengan ubi jalar, yaitu 1:2. Kemudian tepung terigunya akan kita cari per ini yang ubi jalar diketahui 500. Kalau sudah terbentuk perbandingan seperti ini, tinggal kali silang. 2 kali tepung terigu itu 2 tepung terigu, 500 kali 1 itu 500. Jadi 1 tepung terigunya sama dengan 500 bagi 2. Ya. Jadi tepung terigunya 500 bagi 2 yaitu 250. Jadi tepung terigunya adalah 250 gram. Jadi kalau ubi jalarnya 500 gram, maka tepung terigunya 250 gram. Kan perbandingannya 1:2 ya. Atau tinggal langsung saja, kalau 1 itu 2 gram, berarti kalau 500 gram tinggal dibagi 2 saja, 500 bagi 2 jadi 250. Atau seperti ini dulu ya, dituliskan perbandingannya. Nah, itu contoh dari perbandingan senilai ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai. Oke, yang perbandingan berbalik nilai itu cirinya seperti apa? Nah, cirinya bukan perbandingannya yang sama ya. Jadi perbandingannya itu tidak sama justru. Yang sama itu apanya ya? Yang sama adalah perkaliannya justru. Hasil kalinya antara X dan Y adalah konstan atau selalu sama. Kalau perbandingannya itu tidak selalu sama, itu bedanya ya dengan yang perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Kalau tadi perbandingan senilai itu rasionya yang sama, sedangkan berbalik nilai itu perkaliannya yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini contohnya tentang kecepatan dan waktu tempuh. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanannya. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuhnya. Ini kecepatan rata-ratanya yang atas, yang bawah waktunya. Ya, Alan mengendarai motor dengan kecepatan 80 km per jam, kemudian waktunya 6 jam. Nah, untuk menempuh 480 itu ya. Sedangkan dikurangi kecepatannya, maka akan semakin lambat waktu untuk menempuh 480 itu ya. Kalau 75 berarti memerlukannya waktunya 6,4. Kalau 60 diturunkan lagi kecepatannya, maka waktu yang diperlukannya 8. Kalau 40 kecepatannya, maka waktu yang digunakannya atau diperlukannya adalah 12 ya. Jadi di sini lihat ketika berkurang kecepatannya, justru waktunya bertambah lama ya. Nah, itu jadi kebalikannya. Ketika berkurang kok jadi bertambah ya, itu berbalik nilai. Kalau tadi yang senilai, ketika tepung terigunya banyak, ketika tepung ubi jalarnya banyak, semakin banyak maka sesuai dengan ketentuan perbandingannya maka akan bertambah ya. Semakin bertambah tepung terigunya, ubi jalarnya juga akan semakin bertambah. Itu yang senilai. Kalau berbalik nilai, semakin berkurang kecepatannya, justru waktunya semakin bertambah. Nah, itu disebut berbalik nilai. Selain itu juga kita lihat kenapa disebut berbalik nilai, karena perkaliannya itu sama. Perkalian antara kecepatan dengan waktu. Kita lihat di sini 80 kali 6 480, kemudian 75 kali 6,4 480 juga, 60 kali 8 480, 40 kali 12 itu 480. Jadi mengeceknya dikalikan ya. Kalau dikalikan itu sama hasilnya, maka itu perbandingan berbalik nilai. Nah, 480 di sini merupakan konstanta perbandingan. Jadi contoh yang di atas merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sebentar, ini dulu ya grafiknya. Kita buat grafiknya 80 dengan 6 pasangannya. Ini 80 dengan 6 di sini ya. Kemudian 75 juga dengan 6,4. Kemudian 60 dengan 8 di sini, kemudian 40 dengan 12. Nah, ketika dihubungkan maka akan melengkung seperti ini grafiknya, beda ya dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau yang senilai tadi membentuk garis lurus, kalau ini
melengkung ya, tidak lurus dan tidak melewati 0,6. Nah, contoh yang selanjutnya, selain kecepatan dan waktu, kita lihat ini contoh yang kedua, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, berarti kalau orangnya jadi sedikit, berarti waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya akan bertambah lama ya. Semakin sedikit, waktunya justru semakin bertambah harinya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kalau 12 orang selesainya 20 hari, kalau 6 orang berapa hari? Tentu akan lebih dari 20. Nah, ini berbalik nilai ya. Semakin sedikit orangnya, waktunya semakin bertambah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita buat dulu tabelnya seperti ini ya. Banyak pekerjanya di sini, kemudian ini waktunya. Banyak pekerja 12 orang, waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan itu 20 hari. Sekarang kalau 6 orang berapa hari? Nah, kita bisa misalkan dengan huruf ya. Boleh dengan X, boleh dengan apa saja, hurufnya bebas. Sini Ibu ambil H. Nah, sesudah itu caranya seperti tadi, ini dikalikan ya, yang di tabel itu berarti ini kalikan. 12 kali 20 dikalikan, kemudian baru dibagi 6. 12 kali 20 dibagi 6, caranya seperti itu. Jadi hasil kalinya dulu ini, kemudian dibagi 6. Ini boleh, caranya boleh 12 kali 20 dulu, baru dibagi 6, atau kalau bisa dibagi dulu, salah satu yang di atas dengan angkanya ini boleh dibagi dulu, biar jadi lebih kecil angkanya ya. 12 bagi 6 itu 2, kemudian kali 20 jadi 40. Kan jadi semakin lama ya, semakin lebih dari 20 hari karena orangnya berkurang. Jadi pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari apabila dikerjakan oleh 6 orang. Kalau dikerjakan oleh 3 orang, nah nanti tinggal dibagi 3 ininya ya. Nah, itu contoh soal perbandingan berbalik nilai. Baiklah, materinya selesai sampai sini. Kita sudah belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nanti ketemu lagi untuk membahas khusus tentang perbandingan senilai ya. Contohnya ada pada peta, market, dan suhu pada termometer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.